Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas Tadris IPA C. Di sini kami akan melanjutkan presentasi dari minggu lalu, yaitu mengenai materi aliran energi dalam ekosistem. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Zahara, kemudian ada teman saya, ada Nur Azizah, ada Cahyana Rizky Rahayu, Ika Khairunisha, Akilah Latif, Muhammad Taifukur Rahman, dan Nadirotul Ummah. Yang pertama yaitu aliran energi dan bentuknya. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Energi sendiri ini diperoleh dari organisme, makanan yang dikonsumsi dan dipergunakan untuk aktivitas hidup. Untuk melakukan suatu pekerjaan fisik atau pekerjaan mental, seseorang membutuhkan energi. Nah, di dalam gambar tersebut terdapat aliran energi dalam ekosistem yang dimulai dari matahari, yaitu ada tumbuhan menyerap sinar matahari yang digunakan sebagai sumber energinya. Kemudian dari tumbuhan tersebut dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan yang terakhir ular dimakan oleh burung. Nah, dari burung tersebut jika sudah mati akan diuraikan oleh dekomposer dan kembali lagi ke tanah dan dimakan oleh tumbuhan menjadi nutrisi. Di dalam aliran energi tersebut terdapat rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang akan dijelaskan dalam slide-slide berikutnya. Kemudian aliran energi sendiri merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke energi yang lain yang digambarkan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa seperti dari gambar sebelumnya. Kemudian terdapat 3 sumber energi, yaitu energi yang berasal dari matahari, yang kedua energi yang berasal dari panas bumi, dan yang ketiga adalah energi nuklir. Proses dari energi sinar matahari diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam molekul glukosa yang selanjutnya diubah menjadi pati dan tersimpan dalam tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan untuk membentuk bagian-bagian tumbuhan yang berupa cabang, akar, daun, buah, dan bunga. Namun pada suatu kondisi tertentu, tumbuhan atau hewan yang mati tetapi tidak membusuk dan kemudian akan menjadi fosil. Nah, fosil yang berbentuk batu bara atau minyak bumi tersebut tersimpan dalam energi. Energi yang ada di alam atau dari fosil-fosil tersebut mengikuti hukum termodinamika yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu hukum termodinamika. Hukum termodinamika yaitu ada 2. Yang pertama yaitu hukum termodinamika 1 atau hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diubah dari bentuk yang satu dengan yang lainnya, tetapi tidak pernah dapat hilang, dihancurkan atau diciptakan. Atau energi, contohnya energi cahaya, energi potensial, energi kimia, energi panas. Energi yang masuk ke dalam organisme, populasi, komunitas, ataupun ekosistem yang dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Contohnya energi matahari yang berupa energi cahaya yang sampai ke permukaan bumi atau tanah dan vegetasi atau tumbuhan. Sebagian besar akan dipantulkan atau dilepaskan lagi ke atmosfer sebagai energi panas. Sebagian kecil digunakan dalam proses fotosintesis sebagai energi kimia dan akan disimpan dalam bentuk energi potensial di dalam karbohidrat sebagai penghasil hasil akhir proses fotosintesis. Yang kedua yaitu hukum termodinamika 2, yaitu tidak ada sistem perubahan energi yang betul-betul efisien. Setiap terjadi perubahan energi, pasti terjadi degradasi energi. Contohnya yaitu energi matahari yang jatuh ke bumi yang digunakan oleh tumbuh-tumbuhan hanya kurang lebih 1% saja, yang lainnya akan masuk ke dalam tanah dan dipantulkan atau dilepaskan lagi ke atmosfer. Selanjutnya, energi yang disimpan di dalam tumbuhan sebagai hasil fotosintesis yang akan tersimpan di dalam tubuh herbivora yang memakan tumbuhan akan lebih kecil lagi. Lalu ada rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah proses aliran energi melalui memakan dan dimakan antara organisme yang berlangsung secara teratur dan membentuk suatu garis tertentu. Pada rantai makanan, pada suatu ekosistem organisme yang ada di dalam ekosistem tersebut dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan.
berdasarkan fungsinya, antara lain seperti produsen, konsumen, yaitu konsumen tingkat 1, 2, dan 3, dan seterusnya, atau herbivora, karnivora tingkat 1, 2, 3, lalu top karnivora, lalu dekomposer atau mikroorganisme pengurai. Nah, produsen merupakan organisme yang dapat membentuk bahan organik CO2 dan air dengan bantuan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Contohnya itu pada tumbuhan yang berklorofil. Lalu konsumen itu merupakan organisme yang merupakan bahan organik yang telah dibentuk oleh produsen untuk memakannya, seperti pada organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan bukan tumbuhan. Contohnya seperti hewan, manusia, dan mikroorganisme. Lalu ada dekomposer, merupakan organisme yang dapat mengurai bahan organik dan menguraikan sampah organik yang berasal dari produsen dan konsumen melalui humidifikasi dan mineralisasi menjadi bahan mineral. Termasuk dekomposer adalah mikroorganisme tanah. Lalu konsep rantai makanan biasanya dapat digunakan untuk membahas aliran energi dan siklus mineral yang ada di dalam suatu ekosistem. Aliran energi dan mineral tersebut sebagai suatu proses perpindahan energi dan mineral dari komponen ekosistem berdasarkan fungsinya sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Energi matahari termasuk ke dalam tumbuhan sebagai produsen untuk membuat bahan organik berupa karbohidrat melalui proses fotosintesis. Nah, bahan organik tumbuhan akan dimakan oleh hewan herbivora sebagai konsumen 1, lalu yang selanjutnya akan dimakan oleh karnivora, dan karnivora akan dimakan oleh karnivora kedua, dan seterusnya. Proses aliran makanan akan terjadi mulai sampah organik yang dihasilkan atau produsen, konsumennya mati, lalu akan dihancurkan oleh mikroba tanah sebagai dekomposer. Bahan mineralnya yang akan dimanfaatkan kembali oleh akar tumbuhan dari dalam tanah yang biasa disebut dengan rantai bahan parasit atau dekomposer. Bahan mineral yang digunakan kembali sebagai bahan baku untuk membuat bahan organik berupa karbohidrat dengan bantuan sinar matahari. Proses siklus mineral ini akan terus berlangsung secara terus-menerus seperti itu di dalam suatu ekosistem. Nah, adapun macam-macam dari rantai makanan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada rantai pemangsa. Nah, rantai pemangsa ini dimulai dari hewan yang mempunyai sifat sebagai konsumen 1, dan kemudian dilanjutkan hewan karnivora yang memangsa hewan herbivora sebagai konsumen 2, dan kemudian akan berakhir pada hewan pemangsa karnivor atau herbivor yang menjadi konsumen 3 atau 4. Nah, contohnya itu ada padi dimakan belalang, lalu dimakan katak, lalu dimakan ular, dan dimakan elang. Yang kedua ada rantai parasit. Nah, rantai parasit yang dimulai dari organisme yang besar hingga organisme yang hidupnya angaer. Contohnya itu ada pohon mangga yang dimakan tumbuhan benalu, lalu ada ulat, lalu dimakan ulat, dan dimakan burung. Lalu yang ketiga ada rantai saprofit. Nah, rantai saprofit itu adalah rantai yang dimulai dari organisme mati kepada jasad pengurai, misalkan jamur dan bakteri. Lalu ada contohnya itu kayu lapuk dimakan oleh jamur, lalu dimakan oleh ayam, dan dimakan oleh rubah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses aliran energi yang ada dalam jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan sendiri merupakan gabungan dari rantai makanan. Rantai makanan yaitu suatu aliran energi melalui ekosistem
yang mengalir dalam satu arah melalui sejumlah makhluk hidup. Contoh dari jaring-jaring makanan ada pada gambar slide. Selanjutnya pada slide berikutnya yaitu saya akan menerangkan tentang proses aliran energi yang ada pada jaring-jaring makanan. Yang pertama yaitu energi matahari masuk ke dalam tumbuhan sebagai bahan organik berupa karbohidrat melalui proses fotosintesis. Nah, bahan organik itu dimakan oleh hewan herbivora sebagai konsumen satu, kemudian selanjutnya dimakan oleh karnivora 2 sebagai konsumen 2, dan karnivora 2 itu akan dimakan oleh karnivora 3 sebagai konsumen 3, dan seterusnya sampai dekomposer atau mati. Namun, dapat diketahui bahwa sebagian besar energi itu akan hilang jika terkena matahari. Hanya 10% yang dapat dimanfaatkan oleh tingkatan-tingkatan selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi yaitu tingkatan trofik pada ekosistem. Dalam sebuah tingkatan trofik terdapat produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Dari rangkaian ini, energi akan mengalir dalam sebuah rangkaian yang sangat spesifik. Masing-masing kelompok organisme yang telah mempunyai jarak transfer makanan dari sumber energi menempati suatu tingkatan transfer tertentu, yaitu seperti pada gambar piramida di samping. Yang pertama adalah produsen. Produsen ini biasanya ditempati oleh atau diduduki oleh tumbuhan hijau yang dapat memproduksi makanan sendiri atau biasa disebut dengan fotosintesis, yaitu adalah tingkat trofik 1. Yang selanjutnya, tingkat trofik 2 yaitu biasanya disebut dengan konsumen 1, yaitu diduduki oleh hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya, di tingkat trofik 3 atau biasa disebut dengan konsumen 2, yaitu di sini diduduki oleh hewan karnivora atau pemakan daging. Selanjutnya, di tingkat trofik 4 atau konsumen 3, yaitu sebagai puncak dari piramida, yaitu biasa disebut dengan dekomposer. Untuk selanjutnya, konsep piramida ekologi. Konsep piramida ekologi ada 3. Yang pertama ada piramida jumlah, yang kedua ada piramida biomasa, yang ketiga ada piramida energi. Yang pertama piramida jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada tingkat trofik. Yang pertama seperti pada gambar tersebut, yaitu yang pertama pada produsen ada 1000 organisme tumbuhan. Terus di atasnya lagi ada 100 serangga sebagai konsumen primer. Terus di atasnya lagi semakin mengerucut maka akan semakin mengecil pula nilainya. Ada 15 hewan dan serangga sebagai konsumen sekunder. Selanjutnya yang paling atas sendiri yaitu ada 3 hewan sebagai konsumen terakhir. Dari piramida jumlah itu sendiri dapat disimpulkan yaitu semakin mengerucut maka akan semakin sedikit pula nilainya. Yang kedua, piramida biomasa. Dalam piramida biomasa yang menggambarkan besarnya biomasa pada masing-masing tingkatan trofik biomasa dapat dinyatakan dalam berat kering. Berat kering ini biasanya itu pasti dalam satuannya gram per meter persegi. Di sini biomasanya sendiri sama seperti piramida jumlah, yaitu semakin mengerucut maka akan semakin sedikit pula nilainya. Yang ketiga adalah piramida energi. Piramida energi ini adalah jumlah energi yang dibutuhkan pada tingkat trofik. Yang pertama biasanya ini turun menjadi 10%. Misalnya nih, seperti pada gambar tersebut, yang pertama kan ada 1 juta joule sinar matahari, itu kan akan dibutuhkan energinya akan menjadi 10.000 joule oleh produsen atau tumbuhan. Selanjutnya menjadi 1000 joule oleh konsumen 1, selanjutnya menjadi 100 joule oleh konsumen 2, dan 10 joule lagi akan menjadi 10 joule lagi pada tingkatan konsumen ketiga atau dekomposer.
Siklus materi dalam ekosistem. Materi yang berupa unsur-unsur terdapat dalam senyawa kimia yang merupakan materi dasar makhluk hidup dan tak hidup. Pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup juga disebut dengan siklus materi. Suatu ekosistem materi pada setiap tingkat trofik itu tidak hilang, namun materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan sehingga disebut dengan siklus materi. Fungsi dari siklus materi yaitu sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Aliran-aliran energi dan zat kimia atau materi merupakan suatu proses yang keduanya merupakan pasangan karena energi disimpan dalam ikatan kimia. Aliran ini terjadi antara tingkat trofik serta di antara komponen biotik dan abiotik yang tergabung dalam suatu ekosistem. Contohnya, ketika suatu energi dilepaskan melalui proses pernapasan, maka senyawa-senyawa yang terlibat mengalami degradasi dan unsur-unsur kimia dilepaskan ke habitat yang dapat digunakan kembali. Aliran kimia ini disebut dengan siklus mineral atau siklus biogeokimia. Berdasarkan sumbernya di alam, daur biogeokimia dapat dibagi menjadi dua golongan, tipe gas dan tipe sedimen. Tipe gas siklus biogeokimiawi. Tipe gas mempunyai sumber yang berada di atmosfer, udara, dan hidrosfer lautan. Siklus tipe gas lebih sempurna atau lebih stabil, artinya tidak mudah terganggu. Contoh untuk tipe gas misalnya siklus nitrogen. Tipe sedimen. Siklus biogeokimiawi tipe sedimen mempunyai sumber yang berada di dalam batuan bumi, tanah, atau sedimen. Siklus sedimen ini kurang sempurna atau lebih labil, yaitu mudah mengalami gangguan. Contoh untuk tipe sedimen ini adalah siklus P dan siklus S. Dari 90 unsur yang terdapat di alam, sekitar 30 atau 40 unsur diperlukan oleh makhluk hidup. Beberapa unsur tersebut diantaranya daur hidrogen, daur sulfur, daur karbon, daur fosfor, dan daur nitrogen. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Manado, yaitu yang pertama mengenai daur hidrogen. Pada daur hidrogen atau sering disebut dengan daur air, cadangan air yang terbesar adalah berada di lautan. Ada dua aspek yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu yang pertama, lebih banyak air yang menguap dari laut dibandingkan dengan air yang kembali ke laut melalui curah hujan, dan demikian pula halnya yang di daratan, termasuk yang menghasilkan bahan makanan bagi manusia. Sebagian besar berasal dari air yang menguap atau mengalami evaporasi dari laut. Yang kedua yaitu adanya kecenderungan manusia untuk meningkatkan laju air mengalir di permukaan, dan ini akan segera mengurangi air tanah. Padahal air tanah ini justru lebih penting karena air ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua yaitu mengenai daur sulfur. Siklus dapat terjadi di alam dalam arti luas dan dalam setiap kesatuan ekosistem, tetapi antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya saling terkait. Daur ulang belerang dapat terjadi di daratan dan di perairan. Daur sulfur di dalam perairan adalah spesifik dalam air. Ion sulfat merupakan sumber belerang bagi organisme, terutama tumbuhan autotrof atau untuk sintetis protein. Kemudian yang selanjutnya yaitu daun fosfor. Contoh yang paling sederhana dari daur fosfor adalah daur fosfor pada padang penggembalaan. Di padang penggembalaan, unsur P dari tanah itu diserap oleh tanaman untuk sintesis protoplasma. Nah, kemudian sebagian tumbuhan akan dimakan oleh hewan. Unsur P yang ada di dalam tanaman sebagian akan masuk ke dalam tubuh hewan. Dalam tubuh hewan sebagian dideposit daging, tulang, dan gigi, dan sebagian akan dikeluarkan dari tubuh melalui feses atau kotoran. Cadangan terbesar fosfor adalah dalam bentuk batuan fosfor.
ada dalam kerak bumi. Nitrogen dalam bentuk gas oleh kebanyakan organisme tidak dapat digunakan sebagai unsur hara. Untuk dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman, nitrogen udara melalui serangkaian proses akan terbentuk menjadi nitrat atau NO3. Nitrogen masuk ke bagian hidup dari ekosistem dengan cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nitrogen dari atmosfer melalui fiksasi gaseotronik. Kemudian nitrat atau kadang-kadang amonia tersedia dalam tanah sebagai hasil dari suatu sel bakteri dekomposer. Yang ketiga itu nitrogen dari atmosfer dapat juga masuk ke dalam sistem karena halilintar. Ada beberapa jenis gaseotronik yang dapat memanfaatkan gas nitrogen dari atmosfer. Mikroorganisme tersebut yaitu yang pertama ada bakteri yang hidup bebas, contohnya Azotobacter. Kemudian yang kedua itu bakteri yang bersimbiosis dengan butil-butil akar tumbuhan leguminosa yaitu Rhizobium. Kemudian ganggang hijau dan jenis-jenisnya. Yang keempat itu bakteri umum atau Rhodosporium. Yang kelima ada beberapa bakteria fotosintetik yang mampu melakukan fiksasi nitrogen. Kemudian yang keenam itu bakteri yang ada dalam tanah yang mirip Pseudomonas. Nah, kemudian selanjutnya itu yang terakhir ada daur karbon. Daur karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur ulang dalam ekosistem. Di atmosfer karbon itu terlihat dalam bentuk senyawa karbon dioksida atau CO2. Dimulai dari karbon yang ada di dalam atmosfer berpindah melalui tumbuhan yang terhindar sebagai produsen, konsumen, dan organisme pengurai, kemudian kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Jadi kenaikan kandungan karbon dioksida akan menghasilkan kenaikan suhu bumi yang terjadi karena efek rumah kaca. Jadi panas yang dilepaskan dari bumi diserap oleh karbon dioksida di udara dan dipancarkan kembali ke permukaan bumi. Karena itu perlu keseimbangan dengan adanya peningkatan karbon dioksida oleh tumbuhan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan maupun penulisan yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.